Shalom Jemaat terkasih, senang sekali bisa bertemu Anda, menemani Anda di rumah dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita dikasih tubuh yang kuat dan sehat. Amin. Masih di dalam tema keluarga, hari ini kita akan bahas topik firman Tuhan juga masih berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau yang lagi nonton bersama dengan keluarga, ini adalah momen yang tepat. Tapi kalau lagi yang ada melihat sendirian, is okay. Tapi kita bisa belajar makna firman Tuhan hari ini. Anda semua siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin, haleluya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul, Membangun Keluarga di Atas Kasih Kristus. Membangun keluarga di atas kasih Kristus. Kalau kita melihat di dalam keluarga itu ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, ada satu peran, ada satu fungsi di mana keluarga itu harusnya mengerjakan semua fungsi itu. Nah, tetapi di dalam keluarga yang disfungsional itu artinya tidak terjadi fungsi-fungsi yang harusnya dilakukan. Nah, makanya kalau kita melihat atau kita hari ini Anda merasa tidak nyaman berada di dalam sebuah keluarga atau ada di dalam dekat dengan keluarga Anda, saudara, orang tua, itu mungkin ada satu hal yang salah, ada satu masalah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam pemikiran-pemikiran di luar Alkitab itu juga banyak, tetapi hari ini dalam firman Tuhan kita mau belajar sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan apa tentang keluarga. Nah, ini penting kalau kita lihat di Efesus pasal 5 dan pasal 6. Efesus 5 ayatnya yang ke-22-23. Dikatakan, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini fungsinya istri. Jadi fungsi seorang istri adalah tunduk pada suaminya seperti jemaat tunduk pada Kristus. Tunduknya ketundukan yang tetap, bukan karena apapun. Nah, ini tentang suami di ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28 ini penting kita baca bersama-sama. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi istri adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk berfungsi tunduk pada suaminya dan menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Kalau pria atau suami atau ayah itu mengasihi istri seperti diri sendiri, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan juga kepada anak-anak. Nanti kita akan baca di pasal yang ke-6, yaitu mengasihi anak, mendidik anak dalam ajaran kebenaran. Nah, jadi di sini tugasnya suami dan istri sudah jelas. Tetapi tugas anak gimana? Nah, tugas anak kita temukan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan ini adalah suatu janji yang sudah disebutkan sejak hukum Taurat diberikan kepada Musa, 10 perintah Allah juga sudah ada janji ini. Dan di surat Efesus ini Rasul Paulus mengingatkan kita kembali untuk janji tersebut. Nah, makanya ini menarik jika kita adalah seorang anak yang tumbuh di keluarga yang disfungsional, maka akan ada peran orang tua yang disfungsional dan ini akan menjadi akibat anak-anak itu tidak bertumbuh dengan baik. Dan ini juga istilahnya bukan hal yang baik ketika kita tumbuh dalam hal seperti itu. Nah, tetapi jika Anda adalah anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga disfungsional, kita nggak bisa terus mengasihani diri. Tetapi kita perlu belajar hari ini agar apa? Agar kedepannya
bersama dengan anugerah dan kasih Kristus, kita bisa membangun keluarga yang fungsional, yang bisa berfungsi sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi biarkanlah keluarga yang disfungsional itu berhenti sampai kita dan kita lakukan yang terbaik. Nah, makanya kita akan kupas pertama di dalam peran pria, yaitu sebagai suami dan bapak. Nah, peran suami, yaitu peran suami adalah mengasihi istrinya. Jadi suami itu berfungsi untuk mengasihi istrinya. Kita sering berpikir sebagai seorang pria, kita mengasihi itu pada awalnya karena kasih yang muncul, karena ketertarikan, karena kasih eros, karena kita menyukai fisik dari wanita yang akhirnya dinikahi, atau kita suka segala tipe dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah di dalam rumah tangga itu kan beda cerita, karena semuanya terlihat lebih asli. Nah, kasih adalah fondasi untuk dapat melakukan fungsi di dalam keluarga. Mengapa kasih tapi bisa pudar ya tadi? Karena pertama kasihnya levelnya tuh penampilan, lalu mulai masa pacaran yang romantis, ya jadi bisa melihat yang baik-baiknya saja. Tetapi kan kalau sudah keluar aslinya, ya melihat istri yang tanpa make up, mungkin setelah punya anak badannya berubah menjadi semakin besar, semakin berat, dan akhirnya tidak secantik waktu pertama menikah. Nah, ini tentu saja adalah hal yang lazim dialami oleh manusia, khususnya para pria. Karena kasih manusia itu menuntut balas atau unconditional. Jadi bukan unconditional tetapi conditional. Jadi kita mengasihi karena ada maunya, karena ada maksudnya. Nah, makanya nih para suami harus belajar kita melihat kepada Kristus, bagaimana Kristus mengasihi kita dengan kasih yang unconditional. Dan jika kita mengalami kasih Kristus itu kita tahu dia itu tidak berbalas. Kita tahu Yesus mati untuk menebus kita saat kita masih berdosa. Saat kita belum minta ampun sama Tuhan, Yesus sudah mati menebus dosa saya dan saudara. Artinya apa? Artinya kita tahu di dalam Tuhan kita pun bisa mengasihi istri. Sebab tadi lihat, kasihilah istrimu jika istrimu cantik. Firman Tuhan bilang begitu? Bukan. Kasihilah istrimu jika istrimu itu menyiapkan makanan yang enak. Bukan juga. Kasihilah istrimu jika istrimu itu melayani engkau seperti raja. Bukan juga. Kasihilah istrimu jika istrimu itu adalah orang yang bisa memuaskan hawa nafsumu. Bukan juga. Tetapi Tuhan berfirman, Rasul Paulus yang catat, kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya dengan kasih yang unconditional, dengan kasih yang penuh pengorbanan. Walaupun istrinya masaknya mungkin lagi gak enak, mungkin tubuhnya lagi gemuk karena habis melahirkan, mungkin juga kurang perhatian karena lagi sibuk atau lagi lelah ngurus anak, mungkin juga terlalu bawel, terlalu banyak omong jadi pusing. Tapi tetap kalau kita mengalami kasih Kristus, kita bisa mengasihi istri kita. Para pria bisa mengasihi istrinya, suami bisa mengasihi istrinya dengan kasih Kristus yang unconditional. Nah, untuk memiliki kasih itu adalah harus dengan munculnya buah roh. Artinya kita harus ada pertobatan, harus terima Yesus. Sehingga kita punya buah roh yang pertama, yaitu kasih. Dan untuk kita punya kasih, kita harus terus tinggal di dalam kasih Bapa. Dan kita harus merasakan kasih Bapa, dan pada akhirnya kita bisa meneruskan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita sendiri, dan kalau lagi konteksnya suami kepada istrinya. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki, dan saya yakin Tuhan tidak menuntut sesuatu hal yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi Tuhan memberikan suatu gambaran fungsi seorang suami, tetapi Tuhan juga memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai parakletos sehingga kita sanggup melakukannya. Nah, sekarang kita masuk di dalam yang kedua, yaitu mengampuni, ya. Mengampuni. Jadi ini juga penting, mengampuni. Perhatikan kata bagaimanapun. Artinya ada kesulitan untuk mengasihi, sering adanya konflik dan juga ketidaksempurnaan. Di Efesus 5 ayatnya yang ke-33 ini ada kata bagaimanapun. Bagaimanapun juga.
bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah apa? Menghormati suaminya. Jadi di sini kalau ada kata bagaimanapun artinya bukan sesuatu hal yang otomatis ada. Mungkin ada konflik, mungkin ada ketidaksempurnaan, mungkin ada masalah. Tetapi apa? Tetapi kasih Bapa akan membuat kita mampu mengampuni. Jika seorang telah mengalami kasih Bapa, berarti dirinya telah merasakan pengampunan yang begitu besar dari Tuhan. Dan artinya kita bisa mengasihi istri kita. Perintah Tuhan itu kasihlah sesamamu manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia jika manusia yang paling sering berada dekat dengan kita, yaitu pasangan hidup kita, tidak kita kasihi dengan baik. Nah, jika kita mengasihi sesama, artinya mengasihi istri juga atau mengasihi pasangan hidup kita, Tuhan itu akan mengampuni segala kesalahan kita dan kita juga bisa mengampuni segala kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, makanya jika mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan bilang dengan satu perumpamaan kita adalah orang yang sangat jahat. So, pengampunan dari Tuhan tidak pernah terbatas buat hidup kita. Pengampunan dari Tuhan tidak terbatas buat suami-suami, buat para istri. Dan mari kita ampuni keluarga kita, pasangan hidup kita. Walaupun mereka sering buat salah, walaupun mereka belum berubah. Ngulang-ngulang lagi kesalahannya, udah dikasih tahu, belum ngerti-ngerti juga. Mungkin udah dikasih tahu istrinya, suaminya pengen makan tempenya yang lebih asin tapi selalu tempenya hambar. Diulangin terus, is okay. Karena di sana ada kata kasihlah istrimu bagaimanapun. Dan ini adalah hal yang penting. Tetapi di sini juga saya mau highlight di ayat yang keempat, Efesus 6 itu ada kata-kata, dan bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi kita mau masuk ke peran yang ketiga, yaitu membangun. Ya, membangun. Artinya ayah mendidik anaknya di dalam firman Tuhan, dan anak taat dan hormat pada orang tua sesuai dengan firman Tuhan. So, di sini kalau kita lihat ada satu fungsi yang terbentuk dan pada akhirnya keluarga yang baik ini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini ayah dapat mendidik anak dan tidak menyakiti kalau mendidiknya dengan kasih. Saya melihat gini, ada dua ekstrim. Ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak dididik di dalam firman Tuhan, dibebasin, terserah anaknya mau ngapain, mau jadi nakal, mau apa, bebas. Nah, ini juga bahaya, salah juga. Nanti anaknya pikir gak ada Tuhan atau cari agama sendiri dan seterusnya. Karena orang tua atau para pria, para suami itu terlalu sibuk untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Ya, jadi gak didik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Tetapi ada ekstrim yang lain, ada orang tua yang mendidik anaknya takut akan Tuhan tetapi dengan cara yang salah, tidak dengan kasih tapi dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan punishment, atau mungkin dengan dijanjikan sebuah hadiah atau apapun. Ini juga gak membentuk. Gimana caranya anak bisa melihat berdoa adalah sesuatu hal yang menyenangkan kalau dia harus terus dibentak atau dipaksa untuk berdoa, atau dia perlu dipukulin sampai dia mau baca firman Tuhan. Nah, saya melihat hal ini bisa dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mungkin generasi X dan baby boomer bisa melakukannya kepada anak-anaknya di generasi milenial, di generasi Y. Tetapi saya melihat anak-anak di generasi Z dan juga Alpha itu tidak bisa terus dengan kekerasan. Walaupun saya percaya kalau firman Tuhan tulis kita bisa harus menggunakan tongkat disiplin atau rotan kepada anak masih bisa digunakan, tetapi dasarnya yang penting. Dasarnya di dalam mendidik anak adalah kasihnya Kristus. Jadi walaupun mendisiplin, walaupun memukul dengan rotan, tetapi tidak memukul dengan amarah, tidak memukul dengan benci atau sebel, tetapi memukul dengan kasih. Karena kita mengasihi anak kita gak pengen anak kita jadi anak yang tidak obey, tidak taat, anak yang pemberontak. Makanya kita didik, kita kasih tahu alasannya kenapa harus berdoa. Kita mungkin keluarkan
tongkat disiplin kalau anak udah berulang-ulang kali kesalahannya. Tetapi satu yang penting, harus dengan kasih. Saya pernah ikut satu seminar tentang mendidik anak, lalu diajarkan tentang penggunaan tongkat. Dan ketika saya mau praktekin, itu memang sulit karena kita kadang mau keluarin tongkat itu atau rotan itu ketika sedang emosi berat. Udah anak udah dikasih tahu berkali-kali nggak bisa nurut. Dengan emosi kita mau pukul. Nah ini salah. Di seminar itu dikasih tahu kalau kita sedang emosi nggak boleh pegang rotan atau tongkat untuk kita pukul. Tetapi kita harus tenang, harus tidak marah posisinya dan harus dengan kasih. Lalu kita pukul. Anak itu harus di posisinya tidak boleh di tempat lain tapi harus di pantatnya. Biar karena di situ banyak lemak yang paling ada merah-merah sedikit tapi sebentar hilang, tidak akan ada bekas luka. Dan hanya memberikan efek disiplin, efek jera untuk anak kita yang masih kecil dan kita pukul dengan kasih. Setelah dipukul harus dipeluk, dicium dan dikasih tahu kita pukul karena kita sayang sama anak kita. Kita mau anak kita jadi anak yang taat. Kita mau anak kita tidak jadi pemberontak. Jadi kita kasih tahu alasannya dan kita peluk. Bayangin kalau lagi marah mana bisa habis pukul terus peluk. Nggak bisa. Ya, makanya ini penting. Kita harus mendidik anak kita takut akan Tuhan, tetapi mendidiknya dengan cara-cara yang baik, khususnya harus ada kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Dan ini untuk anak-anak. Anak-anak pun harus bisa taat dan hormat pada orang tua. Seperti apapun kondisi orang tua teman-teman, seperti apapun kondisi orang tua, Bapak Ibu semua, tetapi kita harus bisa tetap hormat pada orang tua dengan kasih Kristus. Nah 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Baca firman Tuhan bersama-sama keluarga. Baca buku ini terus bersama-sama. Mungkin saya sarankan buat orang tua yang masih punya anak di bawah 5 tahun. Jangan belikan Alkitab ketika mereka masih remaja, tapi belikan Alkitab dari sejak bayi, sejak dini. Sudah ada Alkitab untuk anak umur 1 tahun, 2 tahun. Kita yang bacakan, anak-anak bisa membukanya, ada sensorinya. Dan ini penting untuk diberikan sejak dini. Dan kita lihat yang terakhir di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu harus menaati. Jadi istri itu dapat tunduk pada suami jika tunduk pada Kristus. Jadi istri bukan tunduk sama suami itu sekedar kalau suaminya banyak duitnya. Kalau suaminya uang bulanannya banyak. Bukan, tetapi istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Nah jadi para istri, wanita itu harus belajar. Walaupun suami Anda mungkin dalam kondisi yang tidak baik, mungkin suka melakukan hal-hal yang buruk atau sedang dalam posisi yang bangkrut atau jarang pulang ke rumah, tidak mengasihi, tidak menafkahi dengan lahir batin. Saya percaya doa seorang istri itu besar kuasanya untuk membuat suami bertobat, dan pada saat itu istri harus tetap tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. Kecuali didapati jika suaminya sudah melakukan tindakan kriminal seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, memang harus mencari pertolongan keluarga atau pihak yang berwajib. Tetapi kalau enggak, istri harus terus berdoa, mensupport suami dan menaati suami apapun kondisi suami. Dan anak juga sama, harus taat, menaati orang tua. Dan ini anak-anak tuh hanya bisa taat kalau dia hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak taat pada orang tua? Bagaimana anak taat pada perintah mama atau papahnya? Kalau dia bisa tahu bahwa ketaatan itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel dihukum karena tidak taat. Hukuman-hukuman Allah tulah itu datang karena ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan. So, orang tua pun harus mengajarkan dengan baik bahwa anak-anak dari kecil itu harus diajar taat, harus diajar patuh atau obey. Jadi seringkali kita sebagai orang tua itu merasa kasihan kepada anak. Kita kasih kompromi, kita kasih, kita udah punya aturan misalkan disiplin, anak harus
makan jam berapa atau tidur jam berapa, mungkin boleh screen time ya, boleh nonton jam berapa, tapi karena anaknya ngerengek nangis, akhirnya dikasih. Nah ini adalah kesalahan. Jadi kita harus bisa pegang prinsip dan mendidik anak kita di dalam ketaatan, sehingga anak ketika tumbuh dewasa tahu bahwa harus ada seseorang sosok yang ditaati. Mungkin awalnya dia lihat orang tua, look up. Karena orang tua itu merupakan wakilnya Tuhan ketika anak-anak masih kecil. Orang tua itu sebagai gambaran. Makanya kalau orang tua disfungsional, anak-anak akan punya gambaran tentang Tuhan yang rusak. Ini bisa diperbaiki dengan anugerah Tuhan tentu saja. Tetapi menjadi lebih sulit ketika anak tumbuh di dalam keluarga yang disfungsional. Dia punya gambaran yang salah tentang Tuhan karena gambaran yang salah tentang Bapa di rumah yang disfungsional. Makanya saya himbau khususnya kepada bapak-bapak, kepada para suami. Kita adalah seorang imam yang ditentukan Tuhan ada dalam keluarga. Tugas kita, yes, kita harus menafkahi, menghidupi keluarga. Kalau enggak firman Tuhan, Yesus sendiri yang ajarkan, kita lebih buruk dari orang yang murtad. Tetapi ingat, tugas kita bukan hanya menafkahi, tetapi memimpin agar seluruh keluarga kita hidupnya itu mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi keimanan seorang anak itu ada di orang tuanya, khususnya di seorang bapak sebagai imam. Jadi jangan serahkan tugas itu kepada guru sekolah minggu. Mereka hanya membantu, memberikan vitamin, memberikan kurikulum yang baik. Kita sebagai orang tua harus kembali mengulang pelajarannya, kembali mengajarkan, menanyakan kembali kepada anak apa yang kamu pelajari di dalam sekolah minggu. Nah, ini satu statement yang saya pikir adalah kebenaran Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Saya dan saudara tidak dapat memilih di mana kita akan dilahirkan. Betul? Kita nggak bisa milih, aku pengen jadi orang Australia deh, aku pengen jadi orang Amerika, aku pengen jadi orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning. Kita nggak bisa pilih. Keberadaan kita sekarang itu adalah kedaulatan Tuhan. Di mana kita dilahirkan, di dalam keluarga seperti apa, orang tua kita seperti apa, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi yang kita bisa pilih adalah kita bisa memilih dan memutuskan ingin membawa keluarga kita kemana, menjadi keluarga seperti apa yang akan kita bangun ke depannya. Bagi anak-anak muda yang masih single, yang akan menikah, kamu bisa tentukan keluarga seperti apa yang akan kamu bangun. Tetapi kita sebagai anak yang punya orang tua, yang mungkin keluarganya disfungsional, kita sebagai penentu, kita bisa berdoa buat keluarga kita bisa kembali pulihkan kondisi di dalam keluarga kita. Sehingga keluarga yang disfungsional dengan anugerah dan kasih Tuhan itu akan mengalami pemulihan. Keluargamu pulih ketika kamu pulih. Karena kita mengalami kasih Bapa, cepat atau lambat, orang-orang di sekitar kita akan juga mengalami kasih Bapa. So pastikan ketika kita diselamatkan, ketika kita jadi orang yang terima anugerah, dan kita merasakan kasih Bapa yang tidak pernah berakhir. Seperti air mata kehidupan. Percayalah ketika kita merasakan itu, orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan perubahan hidup kita. Sehingga keluarga yang disfungsional sekalipun akan kita ubah menjadi keluarga yang pulih. Dan pada akhirnya dalam keluarga itu ada sukacita dan damai sejahtera. Saya mau cerita sedikit. Keluarga saya mungkin bukan keluarga yang baik, dan bahkan untuk urusan ibadah ke gereja juga bukan keluarga yang rutin beribadah. Jadi saya ingat kalau dulu saya itu ibadah hanya hari napas, Natal dan Paskah. Kalau enggak Natal atau Paskah jarang ke gereja. Nah, tetapi satu titik ketika saya bertobat, saya sangat rajin ke gereja. Bahkan setiap hari Minggu itu saya ingat jarang ke gereja itu hanya 1 kali. Artinya mungkin saya bisa ikut 1-2 kali ibadah atau 3 kali karena melayani Tuhan. Jadi sangat semangat ke gereja, sangat semangat melayani Tuhan. Saya ingat pada waktu itu pernah mau pelayanan gereja jam ibadah sore. Lalu langit sudah mulai hitam, ya udah ada petir, angin besar. Ini saya tahu bakal hujan. Tetapi pada waktu itu karena saya hanya ada sepeda motor, saya yakin hujan, saya siapkan jas hujan. Dan benar ketika mau pergi udah hujan. Saya pakai jas hujannya dan hujannya sangat lebat. Orang tua saya bilang gini, kamu mau kemana? Mau ke gereja. Lah hujan besar, nanti aja perginya.
setelah hujannya reda. Saya bilang gini, tapi kalau saya nggak pergi sekarang nanti saya terlambat. Karena saya harus melayani, saya harus persiapkan alat-alat untuk pelayanan. Pada waktu itu konteksnya saya melayani bidang media dan harus persiapkan kamera untuk syuting ibadah. Jadi saya harus datang 1 jam sebelum ibadah itu mulai. Nah tapi hujan besar. Nah, lalu saya ingat tanpa pikir panjang saya pakai jas hujan, lalu saya nyalakan motor, lalu saya terobos hujan yang besar itu dengan jas hujan. Dan saya pikir saya akan sampai gereja dengan kering, tapi kenyataannya tidak. Jas hujan saya itu bocor. Jadi Anda yang naik motor tahu ya, celana jas hujan itu sering sekali bocor di tengah jahitannya itu. Nah jadi basah, rembes, dan itu tidak nyaman tentu saja kalau pelayanan. Tetapi puji Tuhan di dekat gereja ada toko pakaian dan saya beli celana untuk ganti dan akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Nah dari sana ternyata orang tua saya melihat perubahan hidup saya ketika saya kenal Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya juga rajin ibadah, saya rajin baca firman Tuhan. Akhirnya apa? Nular. Orang tua saya mulai ikut ke gereja. Bahkan orang tua saya tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan bilang dia pengen punya Alkitab yang baru. Alkitab yang hurufnya lebih besar biar lebih kebaca. Akhirnya saya segera belikan Alkitab yang tulisannya besar, yang bisa dibaca dengan mudah. Jadi ketika kita mengalami kepulihan, ketika kita mengalami keselamatan, anugerah, kasih yang melimpah dalam hidup kita. Ada perubahan hidup. Dari yang kita malas ibadah jadi ibadah. Dari yang malas kerja jadi kerja rajin. Dari yang gak sabar jadi sabar, penuh kasih. Orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga, kalau kita adalah orang tua, mungkin anak-anak kita akan melihat perubahan hidup kita. Tadinya kita suka mukul jadi gak suka mukul. Maka saya yakin keluarga akan dipulihkan. Dan keluarga yang dipulihkan tidak lagi menjadi keluarga yang disfungsional, tetapi akan menjadi keluarga yang berfungsi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini siapa yang keluarganya mau dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini berbicara pada kami. Kau telah merancang satu desain peran suami, peran istri, dan juga peran anak. Mungkin kami adalah hidup dari keluarga yang tidak sempurna. Tetapi kami percaya kasih-Mu sempurna Tuhan. Anugerah-Mu sempurna. Kebenaran yang kami terima dari Engkau yang berkorban di atas kayu salib, Yesus Kristus adalah sempurna. Biarkan kami yang telah menghidupi anugerah keselamatan bisa juga mengalami kasih Bapa yang terus menerus. Sehingga kami bisa mengalirkan kasih Bapa di dalam keluarga kami. Kami berdoa buat keluarga kami yang mungkin hari ini tidak berfungsi dengan baik. Kami berdoa biarkan kedua orang tua kami bisa kembali rukun dan juga berfungsi. Walaupun tidak kembali bersama, tetapi kami mau berdoa biarkan atmosfer dalam keluarga kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami juga yang mungkin sedang ada masalah hubungan suami istrinya, dalam nama Yesus kembali dikuatkan dengan kasih, diingatkan kembali komitmen di dalam perjanjian pemberkatan nikah di depan Tuhan untuk setia sehidup semati. Biarkan suami yang sedang selingkuh bertobat, istri-istri yang mungkin tidak melayani suaminya dengan baik, tidak hormat juga bertobat, dan juga anak-anak yang mengalami sakit hati kepada orang tua juga bisa mengampuni orang tua. Dan bapak-bapak yang menyakiti hati anaknya dengan sengaja atau tidak sengaja, berani menurunkan gengsinya Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk minta ampun, minta maaf dengan anak-anaknya. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika anak-anakmu melihat, menonton ibadah ini, mengikuti ibadah ini, ada pemulihan terjadi karena kasih Kristus mengalir di dalam rumah setiap keluarga. Di dalam nama Yesus yang telah menerima berkat firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.